manusia sudah mulai hidup berkelompok. Manusia berkelompok dari masa food gathering, food producing, hingga masa modern saat ini. Menurut kalian, kenapa ya manusia hidup secara berkelompok? Halo teman-teman, perkenalkan ya, nama kakak Kak Oki. Belajar sosio bareng Kak Oki, jadi tahu, makin tahu masyarakat. Nah, teman-teman, pada video ini kita akan belajar tentang dasar-dasar pembentukan kelompok. Fenomena manusia berkelompok dapat kita pahami dari beberapa fase nih teman-teman. Mulai dari zaman prasejarah, lalu tradisional, kemudian modern hingga era kalian saat ini. Atau bisa kita lihat mulai dari kalian lahir hingga usia kalian saat ini. Yuk kita mulai dari fase yang paling dasar. Dalam catatan sejarah, manusia sudah hidup berkelompok. Baik pada masa food gathering, yaitu berburu makanan secara langsung di alam, maupun pada masa food producing, yaitu memproduksi makanan dengan cara bertani. Ketika manusia berburu langsung di alam, ada banyak sekali resiko yang akan dihadapi. Mulai dari ancaman hewan buas, iklim dan cuaca yang selalu berubah, hingga serangan dari kelompok atau manusia lainnya. Mengapa ya manusia zaman dahulu hidup berkelompok? Nah, dengan berkelompok, kita dapat menangani berbagai kemungkinan ancaman tersebut. Secara jumlah, manusia dapat mengumpulkan kekuatannya secara bersama untuk melawan dan melindungi diri satu sama lain. Akan berbeda jika manusia menghadapi hewan buas sendirian. Kemungkinan untuk bertahan hidup akan semakin kecil. Selain itu, ketika berburu, akan lebih mudah mendapatkan hewan buruan jika berkelompok. Begitupun pada masa food producing. Manusia yang berkelompok lebih mudah untuk memproduksi pertanian dan mempercepat pengolahan hasil panen. Tidak hanya dalam catatan sejarah nih teman-teman, kalian sadar nggak sih, ternyata manusia juga sudah berkelompok sejak lahir ya. Ketika manusia lahir dan dibesarkan, dia sudah menjadi bagian dari kelompok yang ada di sekitarnya. Nah, kelompok tersebut bernama keluarga. Selain keluarga, manusia juga menjadi bagian atau anggota dari berbagai kelompok tertentu, seperti suku, agama, ras, dan lain-lain. Kemudian, manusia terus tumbuh. Keanggotaan manusia tersebut pun akan bertambah. Misalnya, dari yang tadinya hanya anggota keluarga, kemudian bertambah menjadi anggota kelompok OSIS di sekolah, warga perumahan atau kampung tertentu, dan sebagainya. Dari berbagai penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa selain sebagai makhluk individu, hakikat manusia adalah sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia perlu hidup berkelompok sebagai reaksi terhadap keadaan lingkungan dan sebagai naungan dari rasa aman di antara sesama manusia. Sejak lahir, manusia memiliki dua keinginan yang selalu melekat dalam dirinya, yaitu keinginan untuk menyatu dengan alam lingkungannya dan keinginan untuk menyatu dengan sesama manusia lainnya untuk memudahkan proses hidupnya. Itulah alasan mengapa manusia hidup secara berkelompok. Bagaimana teman-teman? Sekarang kalian sudah tahu kan alasan manusia berkelompok? Dalam ilmu sosiologi, fenomena berkumpulnya manusia dinamakan kelompok sosial. Lalu, apa ya sebenarnya kelompok sosial itu? Bagaimana pendapat para ahli sosiologi tentang konsep kelompok sosial? Temukan jawabannya di video selanjutnya. Belajar sosio bareng Kak Oki, jadi tahu, makin tahu masyarakat. Halo teman-teman, di video sebelumnya kita telah mengetahui alasan manusia berkelompok dalam perspektif sejarah dan sosial. Manusia berkelompok
untuk mempertahankan hidupnya. Lalu, apa ya sebenarnya kelompok sosial itu? Teman-teman, di video ini, Kak Oki akan membahas definisi dari kelompok sosial. Mendefinisikan suatu konsep adalah hal yang penting dalam mempelajari sosiologi ya. Ketika kita memahami suatu konsep dengan benar, maka kita akan mampu menganalisis berbagai fenomena sosial yang sesuai dengan konsep tersebut. Yuk, kita mulai. Kalian pernah ikut ekskul bela diri tidak di sekolah? Biasanya, anggota kelompok bela diri ini diajarkan untuk memiliki sikap disiplin yang tinggi nih. Sikap disiplin ini tercermin dari konsisten tidaknya untuk mengikuti latihan, tegas dalam bertingkah laku, dan jelas dalam berinteraksi. Kemampuan bela diri dan disiplin ini diilhami dari para tentara nasional Indonesia yang memiliki pola interaksi yang tegas dan menjunjung tinggi nasionalisme serta patriotisme. Sejarah Indonesia pun mencatat bahwa peran para tentara sangat penting dalam sebuah negara. Tentara bukan hanya sebagai kelompok yang independen dan garda terdepan pertahanan negara, tetapi juga mampu berkolaborasi dengan kelompok yang lainnya, yang akhirnya mampu menciptakan pola interaksi dan struktur kelompok yang mapan. Adanya ekskul bela diri di sekolah kalian itu merupakan inspirasi dari sikap kedisiplinan para tentara ya. Nah, sosiolog dari Amerika Serikat yaitu Robert King Merton menjelaskan kelompok sosial sebagai sekumpulan orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan. Kemudian, Robert King Merton ini adalah salah seorang pendiri ilmu sosiologi modern. Beliau telah mengembangkan beberapa konsep kelompok sosial melalui beberapa karyanya yang berjudul Social Theory and Social Structure, The Sociology of Science, Sociological Ambivalence, dan On Social Structure Science. Teman-teman, ketika melakukan perjalanan keluar kota, biasanya para penumpang menunggu jadwal keberangkatan di ruang tunggu. Semakin dekat dengan jadwal keberangkatan itu datang, biasanya akan semakin banyak penumpang yang berkumpul di ruang tunggu. Nah, tidak hanya perjalanan keluar kota nih. Dalam sebuah konser pertunjukan musik, biasanya para penonton akan mengantri di pintu masuk gedung. Semakin dekat dengan jadwal pertunjukan itu dimulai, maka para penonton itu akan semakin banyak yang datang dan ikut mengantri juga. Kemudian, ketika ada jadwal pengurus OSIS, semua pengurus berkumpul dalam satu ruangan yang sama untuk mengikuti rapat. Nah, fenomena kondisi berkumpulnya manusia secara fisik tersebut didefinisikan sebagai kelompok sosial menurut Paul B. Harten. Teman-teman, setelah kita mengetahui pendapat kedua ahli tentang kelompok sosial, menurut kalian bagaimana ya menyimpulkannya? Kita bisa menyimpulkannya dengan menelaah kembali kata kunci yang banyak dikemukakan oleh para ahli tersebut. Nah, jika kita perhatikan kembali, kata kunci yang dikemukakan oleh para ahli tersebut adalah manusia dan interaksi. Dari pendapat ahli tersebut, dapat kita simpulkan ya, bahwa kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang saling berinteraksi. Jika kita pahami definisi itu lebih dalam, seseorang dikatakan menjadi bagian dari suatu kelompok apabila berkumpul dengan para anggota dan memiliki interaksi dengan anggota yang lain dari kelompok tersebut. Oleh karena itu, yang menjadi tolak ukur terbentuknya kelompok sosial adalah adanya interaksi di antara anggota kelompok. Nah, teman-teman, setelah kalian memahami definisi dan mengetahui tolak ukur terbentuknya kelompok sosial, lalu teman-teman, segala proses sosial diawali oleh adanya interaksi sosial, termasuk pembentukan kelompok sosial. Kalian masih ingat kan,
syarat terjadinya interaksi, kontak, dan komunikasi. Keduanya menghasilkan suatu proses dalam interaksi sosial. Kontak adalah usaha atau tindakan dan reaksi pertama, tetapi belum terbentuknya suatu komunikasi yang terus-menerus. Sedangkan komunikasi merupakan suatu proses interaksi yang menjadikan suatu rangsangan stimulus yang memiliki makna tertentu untuk dijawab oleh orang lain sebagai respon, baik secara lisan, tertulis, maupun isyarat atau sikap. Komunikasi ini menghasilkan interaksi dan proses yang melahirkan kelompok sosial. Di video sebelumnya, Kak Oki telah menyebutkan bahwa interaksi berperan terhadap pembentukan kelompok sosial. Interaksi sosial ini dapat menjadi media yang membuat lama atau tidaknya keberadaan suatu kelompok. Selain interaksi, ternyata ada beberapa faktor lainnya nih, yaitu genealogi atau keturunan, agama, asal daerah atau wilayah, dan kepentingan. Faktor tersebut turut serta mendasari terbentuknya kelompok sosial karena adanya kesamaan latar belakang dan ikatan yang membuat sebuah kelompok tetap eksis. Jadi, selain karena interaksi sosial, sebuah kelompok akan tetap ada jika memiliki kesamaan faktor yang sudah Kak Oki sebut tadi ya. Yuk kita bahas satu persatu. Welcome to the world. Kalimat itu biasanya diucapkan ketika seorang bayi lahir. Tidak hanya ayah dan ibunya saja yang berbahagia, tetapi keluarga besarnya pun ikut berbahagia, karena anak itu akan menjadi generasi penerus keturunan dari ayah atau ibunya. Ketika seseorang lahir ke dunia, dia memiliki beberapa identitas yang langsung melekat pada dirinya nih, baik secara nature maupun nurture. Masyarakat Indonesia sering menyebut hal ini dengan istilah keturunan. Dalam kajian ilmu sosiologi, kita bisa menyebutnya dengan istilah genealogi ya teman-teman. Genealogi adalah kajian tentang penelusuran asal-usul keturunan seseorang atau kelompok serta sejarahnya. Beberapa ahli membatasi genealogi hanya pada hubungan kekerabatan saja, tidak mencakup kehidupan dan konteks sejarah keluarga tersebut. Sejak dulu, faktor keturunan ini merupakan dasar yang kuat bagi persatuan dan tali persaudaraan. Oleh karena itu, sangatlah wajar jika seseorang membentuk kelompok sosial pertama kali berdasarkan keturunan atau pertalian darah. Teman-teman, asal-usul keturunan ini dapat kita temukan dalam beberapa konsep, yaitu matrilineal, patrilineal, dan bilateral. Yang pertama yaitu matrilineal, adalah tradisi masyarakat yang mengatur garis keturunan dari pihak ibu. Sistem ini bisa kita jumpai pada masyarakat suku Minangkabau yang memiliki beberapa marga keturunan seperti Caniago, Tanjung, Sikumbang, Koto, Piliang, dan lain-lain. Kemudian ada patrilineal, yaitu masyarakat atau adat istiadat masyarakat yang mengatur garis keturunan dari pihak ayah. Sistem ini dapat kita jumpai pada masyarakat suku Batak yang memiliki beberapa marga keturunan yaitu Simanjuntak, Siahaan, Sihombing, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu bilateral, yaitu adat istiadat masyarakat yang mengatur garis keturunan dari kedua belah pihak, yaitu ayah dan ibu. Sistem ini dapat kita jumpai pada banyak suku di Indonesia, seperti suku Sunda, Jawa, dan lain sebagainya. Dalam beberapa kesempatan, kita biasanya melihat adanya perkumpulan kelompok marga Simanjuntak atau marga Sitorus. Nah, mereka berkumpul karena adanya kesamaan garis keturunan yang didapat sejak lahir ya. Bagaimana teman-teman? Sekarang sudah paham kan bahwa genealogi merupakan salah satu faktor pembentuk kelompok sosial? Teman-teman, menurut kamu hal apa lagi nih yang bisa menjadi faktor pembentuk kelompok sosial? Yuk, simak video selanjutnya. Belajar sosio bareng Kak Oki, jadi tahu, makin tahu masyarakat. Ketika mengisi sebuah formulir pendaftaran,
Biasanya ada satu kolom yang berisi pertanyaan asal daerah atau tempat lahir. Menurut kalian, asal daerah ini termasuk konsep sosiologis bukan ya? Halo teman-teman, setelah kita mengetahui genealogi sebagai faktor pembentuk kelompok, di video ini kita akan membahas faktor lainnya ya. Kalian ingat nggak ketika pertama kali masuk SMA? Ketika kalian mendaftar, biasanya ada kolom asal daerah atau tempat lahir kan? Setelah mendaftar, kalian pun mulai mengikuti kegiatan masa orientasi sekolah atau masa pengenalan lingkungan.